Selamat pagi semuanya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita masih dapat diberi anugerah hingga sampai saat ini. Di sini saya sebelumnya mengucap terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Jumiadi Abdiwinata atas bimbingannya, maka saya dapat menyelesaikan tugas KKN di berikut ini dengan yaitu membuat project mini riset rekayasa ide case method dengan baik. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Melani Manginar Sirait, NIM 722324019 dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas A 2022. Di sini saya mengangkat judul laporan proyek saya yaitu pengaplikasian laporan keuangan pada usaha dagang nasi buket. Nah, yang pertama yaitu submaterinya, kita akan membahas yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 2. Kajian pustaka. Di kajian pustaka ada landasan teori. 3. Pembahasan. Di pembahasan yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga metode pengumpulan data, yang keempat metode analisis data, yang kelima hasil dan pembahasan. Yang keempat penutup. Di penutup ada kesimpulan dan saran. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang berisikan laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah usaha. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan suatu usaha yang dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat ketika periode akuntansi memasuki akhir. Laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Dapat diperhatikan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Sektor yang seharusnya diharapkan menjadi penggerak perekonomian rakyat yang sangat bisa membantu perekonomian negara dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas tidak dapat berkembang pesat. Ini menjadi salah satu pertanyaan, mengapa UMKM di Indonesia sulit berkembang pesat menjadi perusahaan besar dalam negeri maupun perusahaan asing. Permasalahan UMKM di Indonesia ini bukan hanya itu, tapi juga permasalahan dan pencatatan laporan keuangan, di mana UMKM di Indonesia masih melakukan pencatatan laporan keuangan sederhana dan masih banyak kesalahan dalam pencatatan keuangan sehingga bukan sesuai dengan SAK TAP. Nah, yang kedua kita masuk kepada rumusan masalah. Bagaimana sistem pengelolaan pencatatan keuangan yang terjadi pada UMKM Buket Nasi Buket? Yang kedua, apakah penyebab bagi usaha ini menerapkan sistem akuntansi yang benar? Yang ketiga, apa keuntungan yang didapat dari pencatatan sistem akuntansi yang benar bagi usaha buket ini? Yang keempat, bagaimana dampak yang diperoleh usaha buket ini karena tidak menerapkan sistem yang benar? Yang kelima, bagaimana pengelolaan keuangan yang benar pada usaha buket sesuai dengan standar akuntansi? Nah, yang pertama kita masuk kepada tujuan penelitian. Penulisan mini riset ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada UMKM Nasi Buket tentang bagaimana pengelolaan pembukuan uang yang benar. Nah, selain itu, untuk menuntut kesadaran pengusaha akan pentingnya pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam usahanya dan pengusaha akan yang terjadi dalamnya menyusun ke laporan keuangan yang benar dapat atau laba ataupun laba rugi yang dihasilkan usaha yang bermanfaat sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi dari usaha tersebut serta dapat dijadikan acuan pedagang UMKM lainnya agar membuat pencatatan keuangan dan berjalan dengan baik usaha tersebut. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu aktivitas dalam mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan sebuah transaksi ekonomi atau kegiatan yang dapat menghasilkan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi menurut American of Certified Public Accountant adalah suatu seni mencatat, mengiktisarkan dan mengelola dalam proses tertentu dan dalam ukuran moneter dan transaksi serta kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya. Nah, yang kedua, B.
metode pencatatan akuntansi. Ada dua metode pencatatan akuntansi. Yang pertama, metode cash basis atau metode cash. Catatan akuntansi menggunakan basis cash, mengakui pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan arus cash real. Penghasilan dicatat pada saat menerima dana, bukan berdasarkan pada saat itu benar-benar diperoleh. Beban dicatat pada saat dibayarkan pada saat terjadi. Nah, yang kedua yaitu ada basis. Perusahaan yang menggunakan basis akrual untuk akuntansi mengakui pendapatan dan pengeluaran pada saat mereka diperoleh atau dikeluarkan, terlepas dari kapan kas yang terkait dengan transaksi tersebut berpindah tangan. Nah, kemudian C. Pengertian UMKM. Usaha mikro menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria sebagai usaha mikro. D. Pentingnya sistem informasi akuntansi di dalam UMKM. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam dunia usaha, baik dalam lingkungan usaha kecil maupun besar. Akuntansi sangat penting dalam semua bisnis organisasi, sebab akuntansi melibatkan pemeliharaan. Nah, kita akan membahas faktor sulitnya UMKM dalam membuat laporan keuangan. Ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama, minimnya tingkat pendidikan pada para perilaku UMKM. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan seseorang yang berhubungan dengan akuntansi. Yang ketiga, dana yang digunakan untuk membeli barang tanpa sempat melakukan perhitungan akuntansi terlebih dahulu. Yang keempat, tafsiran laba yang dilakukan oleh pengelola UMKM yang dianggap masih banyak lagi. Kemudian, pertanyaan yang kami ajukan pada narasumber kami, pemilik Nasti Buket, yaitu kami dapat menarik pendapatan perharinya tidak menentu, tetapi laba bersihnya sebesar 2.300.000. Berapa jumlah penarikan uang untuk pribadi dari pendapatan usaha per bulan? Penarikan pribadi per bulannya senilai 2 juta. Nah, kemudian biaya perlengkapan pada saat memulai usaha ini senilai 4 juta. Dan pengeluaran rupa-rupa atau seperti beban listrik per bulannya senilai 100.000. Biaya sewa tempatnya per bulannya senilai 3.300.000. Nah, banyaknya karyawan yang ada di dalam usaha dagang Nasti Buket ini adalah sebanyak 4 karyawan dengan gaji per bulannya adalah 1 juta per orang. Kemudian kita masuk kepada sub pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas lokasi dan waktu penelitian. Ini dilakukan di Pasar MMTC pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Observasi dilakukan dalam beberapa minggu berturut-turut. Nah, yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemilik UMKM Nasti Buket atas nama Bung Aini. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengambilan data dalam peneliti ini dilakukan dengan cara wawancara langsung pada pemilik UMKM Nasti Buket. Yang keempat, metode analisis data. Cara penganalisisan data dalam penelitian ini adalah melalui analisis wawancara dengan pemilik UMKM dan juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan beberapa data atau informasi. Nah, hasil dan pembahasan yang kami dapat yaitu dari hasil penelitian terhadap UMKM Nasti Buket bahwa penerapan pencatatan laporan keuangan pada usaha tersebut belum memadai, di mana pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Nasti Buket masih hanya dilakukan sesuai perkiraan tanpa adanya pencatatan secara detail karena data yang mahir dalam pencatatan laporan keuangan, sehingga usaha tersebut tidak bisa lebih terkait keuntungan dari UMKM Nasti Buket setiap bulannya. Melainkan UMKM Nasti Buket hanya bisa memperkirakan keuntungan dari setiap bulannya tanpa mengetahui detail atau rincian pembukuan Nasti Buket selama 1 bulan tersebut. Nah, kemudian dapat ditarik juga bagian hasil yaitu 5 jenis laporan keuangan yang wajib dimiliki sebuah usaha atau UMKM. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, sampailah kita di penghujung di bagian sub penutup. Di bagian penutup ini kita akan membahas kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama kesimpulan.
Nah, berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak UMKM yang belum bisa menerapkan laporan keuangan dengan baik karena beberapa hal seperti rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, besarnya biaya yang dikeluarkan, keterbatasan waktu dalam melakukan pencatatan akuntansi. Faktor-faktor yang hambat para pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi tersebut akan membuat para pemakai informasi keuangan bingung dan tidak tahu bagaimana data tersebut ataupun laba tersebut berasal. Jika para pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan pengelolaan keuangan ke depannya, akan sulit untuk mengetahui apakah mengalami keuntungan atau malah rugi terus-menerus, sehingga lama-kelamaan tersebut bisa tutup atau bangkrut. Nah, kemudian kita masuk ke saran. Dari penelitian ini, kami menarik saran yaitu akuntansi adalah suatu aktivitas dalam mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan sebuah transaksi ekonomi atau kegiatan yang dapat menghasilkan data kuantitatif, terutama bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita perlu menyadari pentingnya sistem informasi akuntansi dalam UMKM. Dalam sebuah usaha akuntansi sangat diperlukan yang namanya akuntansi, karena perjalanan inti dalam sebuah akuntansi terletak pada penerapan akuntansinya terutama dalam hal pembukuan. Sistem informasi sangat diperlukan dalam dunia usaha dan lingkungan usaha kecil maupun besar. Akuntansi sangat penting dalam sebuah bisnis organisasi, sebab akuntansi melibatkan pemeliharaan, pencatatan, dan menyiapkan laporan keuangan untuk bisnis. Oleh karena itu, disarankan untuk setiap UMKM agar berusaha atau mencoba menerapkan atau mengaplikasikan laporan pada usaha tersebut sebagai hal untuk memperjelas laporan keuangan, memelihara pencatatan, mengetahui laba atau rugi yang terjadi dalam usaha tersebut, sehingga juga bisa menjadi pertanggungjawaban yang real terhadap anggota-anggota atau masyarakat yang ada. Dan juga akan membantu yang namanya sistem siklus keuangan yang ada dalam usaha tersebut. Nah, sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.